Uh, Terus masuk lagi soal habis fikih ada juga soal hal-hal lain, itu kalau disebutkan agak panjang. Maka Bapak minta taufik sama Allah yang sebenarnya, bukan Allah ya orang katakan Allah itu patung. Naudzubillah dari ada yang katakan Allah ini batu di agama-agama lain ya. Wa naudzubillah dari Allah tidak seperti itu ya. Jadi Bapak ganteng belajar, jangan minta taufik sama Allah untuk menghilangkan rasa malas gitu. Iya. Judulnya kan gini, hijrah mencari Islam yang murni. Berarti kan kalau Islam yang murni menurut itu waktu Nabi Muhammad masih hidup. Kalau Islam itu kan setelah Nabi Muhammad sudah meninggal, itu kan baru muncul Islam Sunni dan Syiah. Terus Al-Quran ditulis, hadis itu belum ada, masih jarak berapa ratus tahun kan, seperti itu. Oh bukan bang, hadis sudah ditulis di zaman Nabi bang. Hadis sudah ditulis zaman Nabi. Sudah bang, sudah. Jadi hadis itu sudah ditulis di pelepah kurma, di kalau bicara tentang konteks ya, baru datang orang-orang Cina membawa kertas gitu Pak ya. Di zaman itu tahun berapa Pak, kalau kita mau cerita itu ada rinciannya lagi Pak. Jadi itu bukan hadis dan Quran belum ditulis, enggak, tapi memang sudah ditulis, tapi ditulis dan itu Allah berikan taufik kepada Allah yang menjaga agama ini, tidak mungkin tidak ditulis gitu. Karena yang jadi keraguanku itu seperti ini Ustadz, karena kan banyak ribuan itu kan yang palsu, berarti karena Pak tidak jelas ya, ada suara lonceng itu. Iya betul Pak. Kan dulu gitu tak kirain dalil hadis itu benar. Putus-putus ya suaranya ya abangnya. Pak, putus-putus suaranya Bapak ya. Iya. Semua aku harus follow dulu Pak, biar nggak putus-putus Pak. Pak Ganteng. Sekarang itu Pak, kan begini aja Bapak, begini aja. Suaranya putus-putus Pak Ganteng. Suara putus-putus Pak Ganteng. Belum follow kayaknya, follow dulu biar nggak putus-putus. Follow, kasih kopi biar nggak ngantuk nih padanya. Mantap kalau serakah juga hostnya ini. Iya Bapak ganteng. Udah ada suara Bapak ya, putus-putus tadi Pak. Pak begini, saya sarankan Bapak belajar itu. Banyak ustadz-ustadz zaman sekarang yang kuliah di Timur Tengah. Baru Bapak bedakan mana yang benar, mana yang salah. Jangan samakan kesalahan dan kebenaran. Beda kesalahan dan kebenaran. Kalau Bapak ragu, ini menunjukkan ada kelemahan iman begitu. Semoga Allah beri taufik kepada Bapak. Allah berikan kesuksesan ya. Bapak ganteng ya. Bapak cuma dekat itu satu saat mungkin saya yakin ada kalau Bapak tidak tinggal di hutan, ada ustadz di sana di daerah-daerah. Ada udah ada bang Peng, penulisan hadis itu sudah ada. Itu dikenal dengan namanya sahifah. Ada sahifah misalnya Abu Hurairah, sahifah Ali bin Abi Thalib, sahifah Abdullah bin Amr bin As. Udah ada Pak di waktu itu. Makanya kalau di hadis Bukhari itu ditemukan nanti jangan kalian tuh menulis dariku, barang siapa menulis dariku selain Al-Quran hendaknya dihapus. Jadi ada sahabat-sahabat itu yang di lembar itu ada tulisan Al-Quran dan di sampingnya ada hadis. Makanya Nabi bilang yang hadis dihapus, jangan disamakan gitu. Jadi makanya mereka pisahkan, jadilah dia nanti sahifah gitu Pak. Udah ditulis Pak, udah ada penulisan hadis di zaman Nabi ya Pak ya. Gitu Bang. Ini kalau anu tangkap tadi pertanyaan dari Bang apa tadi? Bang Ganteng apa?
Bang Ganteng ya. Iya. Jadi pertanyaan beliau itu sebenarnya intinya Ganteng. itu ya apakah ya boleh tidak mengamalkan hadis gitu tadi saya dengar kalau tidak salah. Ya tidak Iya, mengamalkan hadis, boleh tidak mengikuti tidak mengamalkan hadis dan dan mazhab gitu. manhaj. Mazhab. Ya, karena menurut beliau hadis itu ditulis belakangan, Bang. Ditulis belakangan. Belum ada di zaman Nabi. Nah, gitu, Bang. Artinya Iya. hadis-hadis ini tidak ada konfirmasi dari Nabi, begitu, Pak. Sembarangan tulis gitu. Ya, jadi gini. Walaupun bisa hadis itu misalnya katakan hadis itu belum ditulis di zaman Rasul katakan kan. Namun para hufaz itu kan banyak hufaz hadis itu, para penghafal hadis itu ada di kepala mereka. Jadi apa yang semua yang sudah dituturkan oleh Rasulullah SAW maka wajib diikuti, apalagi Rasulullah masih ada. Jadi apa yang dikerjakan Rasulullah diikuti. Sahabat itu semua mereka sahabat itu taat dan patuh. Ya, makanya ada istilah sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar, kami lihat gitu ya. Ya, langsung ditaati apa yang mereka lihat dan dengar. Nah, sampai-sampai ketika Rasulullah itu sedang memimpin sholat berjamaah, kan di zaman dulu itu kan tidak ada lantai kayak kita ini keramik, tapi pasir begitu kan. Nah, beralaskan pasir, Masjid Nabawi itu bertiangkan dengan pohon kurma dengan seadanya gitu kan atapnya. Jadi mereka pakai sendal gitu waktu sholatnya karena beralaskan pasir. Ternyata datang malaikat memberitahukan bahwasannya sendalnya Rasulullah itu terdapat kotoran ya di telapak apanya. Ya, Rasulullah kan manusia biasa tidak tahu. Nah, dikasih tahu malaikat, maka Rasulullah itu mencampakkan ke pinggir gitu ke arah samping sendalnya. Kemudian para sahabat mengikuti juga saking taatnya gitu ya, saking taatnya mereka. Dibuang juga gitu, dilempar juga. Sehingga Rasulullah setelah sholat ditanya, kenapa kalian melemparkan sendal kalian gitu kan? Nah, maka mereka menjawab, karena kami melihat Rasulullah membuang gitu, melemparkan juga gitu kan. Maka kami ikut. Nah, jadi intinya di situ saking taatnya para sahabat itu kepada Rasulullah. Jadi apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dikerjakan, mereka kerjakan langsung itu. Jadi bahkan mereka sempat tanya, langsung mereka kerjakan saja. Kalau kita ini banyak tanya, oh kenapa pula gini? Kita bantah-bantah lagi. Udah jelas hadisnya misalnya memelihara jenggot, kata Rasulullah pelihara jenggot ya, kumis dicukur gitu kan. Kita bantah lagi. Untuk apa dipanjangkan? Nggak geli gitu. Banyak kali bantah-bantahan kita. Oh jangan isbal gitu kan. Nanti Allah di akhirat tidak akan bicara dengan hambanya yang isbal gitu. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Kan tidak sombong dalam hadis itu kan supaya tidak panjang memanjangkan itu karena tidak sombong gitu. Kalau nggak sombong kan boleh, kalau sombong iya gitu kan, banyak alasan kita bantah-bantah. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu wajib diikuti baik di zaman Rasulullah maupun di zaman sekarang ini sampai kapanpun, sampai hari kiamat wajib. Adapun mazhab itu adalah yaitu metode kita dalam beragama. Ya terserah mau ikut mazhab mau tidak, karena di zaman Rasul nggak ada mazhab. Kenapa kita boleh bermazhab? Karena para ulama itu mereka ijtihad mereka ya ada yang misal yang kita tidak tahu, maka mereka sudah berijtihad tentang hal-hal yang kita tidak tahu begitu kan. Boleh kita memilih mau mazhab mana kita pilih. Adapun manhaj itu wajib. Kalau mazhab itu ya silakan aja, ya tidak wajib ya bermazhab itu. Tapi kalau bermanhaj itu wajib. Manhaj itu ya thariqah, jalan, metode beragama para sahabat gitu.
Nah, jadi bagaimana cara beragamanya para sahabat harus kita ikuti. Ya para salafus soleh, kita nggak boleh keluar daripadanya. Kalau tidak mengikuti mereka, siapa lagi yang kita ikuti? Karena mereka yang langsung melihat, langsung hidup dan berjamaah bersama Rasulullah, gitu. Thayyib, wallahu alam. Silakan yang lain. Silakan Bang Gampeng. Ini pertanyaan Bang Gampeng. Bang Aku Gampengnya, dengar cerita-cerita kan gini, heeh. sholat itu kan ada 50 ya. Ceritanya itu bener apa Awalnya. enggak dulu itu? Awalnya ya. Ya, sekarang kan tinggal 5. Aku mau tahu yang sisanya 45 itu apa aja gitu, ditulis di kitab mana, seperti apa gitu, biar itu udah dongeng apa. Jadi satu sholat Kalau beneran dikasih gitu 10 pahala, Pak. Jadi sama aja jadinya. Sama dengan 50 sholat. Bukan, kalau dulu kan bilangnya ada 40, ada 50 kan, sekarang kan tinggal 5, asar, zuhur, subuh, maghrib itu Iya, kan. Yang iya. yang 45 Itu nggak ada itu disebutkan, Bang. Nggak ada disebutkan, kan nggak jadi, kecuali jadi. Mm. Karena sudah dikurangi, diminta